Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, Bapak ini namanya Muhammad Jumadada, guru baru. Ini jadi izin memperkenalkan terlebih dahulu. Sebelum lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Baik. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Agak kurang enak Pak, kabarnya Pak, meriang. Baik, Bapak minta tolong diri aja, kanan kirinya, teman kanan kirinya. Siapa yang gak masuk hari ini? Al-Farisi. Oh ya, Farisi sama Surya. Surya, Sama ya. Surya. Nah, Agnes Pak, Agnes. kemana? Banyak bocor. Kemana? Surya Agnes kan. Oh ya ya. Kalau Surya, ada yang tahu nggak kemana dia? Mungkin sakit dia. Kalau teman-teman, mendem dia malam Pak. Pak mendem dia malam Pak. Oh ya ya. Mendem sama Pak. Bebas malam malam. Ya, ya. Untuk teman yang sakit, mari kita doakan untuk sembuh agar bisa mengikuti pembelajaran bersama kita. Sebelum ke pelajaran, Bapak ingin SBG terlebih dahulu agar teman-teman lebih semangat. Nah ya, saya kasih Bapak ya. Kalau saya kasih Bapak tepuk pagi satu kali, tepuk satu kali. Kalau tepuk siang, berarti dua kali. Tepuk sore, berarti tiga kali. Kalau tepuk malam, berarti nggak tepuk. Bisa dipahami ya? Oke. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oke. Sekali lagi. Tepuk siang, tepuk malam, tepuk sore, tepuk pagi. Oke, tepuk tangan. Baik, karena teman-teman sudah konsentrasi, karena minggu lalu kita udah materi di luar lapangan ya. Kita udah mempelajari materi lapangan, materi bola besar, bola kecil dan lain sebagainya. Nah sekarang kita materi dalam ruangan, yaitu materinya pengetahuan tentang gizi salak dan dampaknya bagi tubuh. Materi ada yang tahu apa itu gizi? Oh sih, belum. Siapa yang tahu gizi? Mohon maaf. Ada sebelumnya kan ini materi tentang pengetahuan gizi salak. Siapa yang tahu gizi itu apa? Enggak tahu contohnya aja Pak. Iya, apa contohnya? Gizi itu macamnya ada banyak protein, Ya. seperti itu. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak India sudah membantu Bapak. Nah, jadi gizi itu adalah zat dari makanan yang dibutuhkan tubuh agar bisa tumbuh, belajar dan beraktivitas. Nah, jadi zat gizi ini penting untuk penunjang kita untuk bertumbuh kembang, terus belajar dan beraktivitas. Tentunya kalau tidak ada zat gizi yang cukup seperti kata Mbak Win, protein, karbohidrat. Nah, kalau kita mencukupi nanti bisa menyebabkan namanya stunting. Nah, stunting ini adalah perkembangan yang terhambat karena gizi. Nah, ini sangat penting diberikan kepada anak usia emas, yaitu anak usia SD biasanya, karena kalau anak usia SD diberikan makanan yang asupan yang bagus, protein yang bagus, tentunya depannya akan semakin bagus untuk pertumbuhan. Nah, yang kedua, setiap orang membutuhkan gizi sesuai usia dan kegiatan sehari-harinya. Ini contohnya porsi makanan anak SD dengan porsi makanan anak SMA kan berbeda. Nah, sebagai orang tua kan jenengan nanti calon orang tua, calon guru harus pintar memilih makanan untuk anaknya. Harus mencukupi kebutuhan protein, karbohidrat yang seperti saya katakan tadi. Yang selanjutnya, tanpa gizi yang cukup, tubuh mudah lemah dan sulit berpikir jernih. Ini jelas. Saya ingin bercerita dikit. Kan kemarin saya sakit ya. Namanya orang sakit, makan gak enak, apa-apa yang gak enak. Lah ini saya cuma makan sedikit, jadi tubuh ini lemas dan gak bisa berpikir jernih. Saya mencoba untuk
nugas buka laptop itu nggak kuat, soalnya kurangnya energi asupan dari asupan makanan. Jadi seperti itu. Makanan bergizi membantu otak bekerja dengan baik. Gizi berasal dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Bisa dipahami ya teman-teman. Nah, mengapa gizi itu penting? Karena membuat tubuh kuat, sehat, dan tidak mudah sakit, jelas. Karena kita ini di ruang lingkup pendidikan jasmani yang melibatkan aktivitas fisik, kebugaran jasmani, tentunya asupan gizi ini perlu disoroti karena penting untuk menjaga stamina kita, imun kita, baik maupun guru, baik maupun para murid. Kedua, menjaga energi agar tetap semangat belajar, membantu pertumbuhan tinggi dan berat badan seimbang, membuat kulit rambut dan gigi tetap sehat, menjaga daya tahan tubuh dari penyakit, meningkatkan daya ingat dan fokus di sekolah. Nah, dari yang saya paparkan ini sudah jelas mengapa gizi itu sangat penting. Karena sebagai penyokong kita untuk beraktivitas setiap hari agar kuat, agar sehat, agar tetap fokus. Karena kalau kurangnya asupan makanan, maka kita akan kurang berkonsentrasi, lemah, letih, lesu, jadi seperti itu. Nah, di sini terdapat jenis-jenis zat gizi. Yang pertama karbohidrat, karena sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Karena kalau kurangnya karbohidrat, kita biasanya akan merasa lemas. Terus protein membentuk otot, memperbaiki jaringan rusak. Nah, ini untuk yang biasanya olahraga ini sangat dibutuhkan asupan protein. Apalagi yang gym, workout atau lain sebagainya ini sangat penting. Lemak, simpanan energi dan pelindung organ, vitamin, mineral serta air. Jadi komponen-komponen zat gizi ini harus dipenuhi secara seimbang. Jadi kan karbohidrat gak boleh, misalnya kita ambil nasi gak boleh terlalu banyak, jadi kita harus seimbang. Proteinnya, misalnya makan ayam, jadi harus seimbang. Usahakan seimbang agar tidak kelebihan berat badan. Nah, ini tanda kutip, misalnya kalau lagi ada target yang olahraga yang buat yang nge-gym, mungkin ya boleh saja. Nah, ini contoh makanan bergizi. Untuk karbohidrat seperti nasi, roti, singkong, ketan jagung, protein hewani, ikan, ayam, telur, daging, tempe, tahu, kacang-kacangan, lemak, dan lain-lain. Dan air putih ini normalnya ini biasanya 2 liter per hari, tergantung berat badan. Saya lupa ukurannya gimana. Yang penting minimalnya ini ya 6-8 gelas per hari. Sama jangan lupa untuk kebutuhan serat itu juga penting bagi tubuh agar sistem pencernaan ini juga lancar. Nah, ini masuk ke materi inti, yaitu apa itu gizi yang salah. Jadi gizi yang salah ini kondisi ketika tubuh tidak mendapatkan gizi sesuai kebutuhan. Jadi ini bisa tubuh ini biasanya memberikan syarat-syarat kayak yang seperti yang saya katakan tadi, lemas, terus tidak fokus, jadi seperti itu. Biasanya kalau kurang mendapatkan gizi, tubuh biasanya memberikan respon seperti itu tadi. Bisa karena gizi kurang, makan terlalu sedikit, atau gizi berlebih, makan berlebihan. Jadi kita makan harus ada porsinya, nggak boleh terlalu berlebihan, karena ini berpengaruh pada masa indeks tubuh. Jadi harus dikontrol makannya. Makan tidak seimbang, terlalu banyak lemak, gula, garam. Nah, terlalu banyak gula ini biasanya teman-teman ini kan suka minuman kemasan, makanan siap saji. Nah, ini tolong dikontrol teman-teman ini karena menyangkut pada kesehatan. Ini sangat penting. Terus pola makan tidak teratur, sering jajan tidak sehat. Gizi salah menghambat pertumbuhan dan membuat tubuh lemah, ini jelas. Makanya kita harus menghindari jajan-jajanan yang tidak sehat, perlu dikontrol.
Seperti itu. Nah, dari penyebab gizi salah bisa menyebabkan penyebab gizi salah. Yang pertama, sering melewatkan sarapan. Ini yang menjadi penting bagi kita karena aktivitas kita kan biasanya kalau yang sekolah kan sampai sore full day. Nah, ini harus memenuhi kebutuhan asupan buat imunnya agar kuat menjaga untuk aktivitas sehari-hari. Biasanya kalau kita sebagai orang tua kalau tidak sempat buat sarapan ya dibekalkan buat anaknya, jadi seperti itu. Makan cepat saji terlalu sering lah, ini seperti mie instan, seperti pop mie yang instan tolong dikurangi karena saya kemarin sakit, saya telah merasakan. Jadi tolong ini dibawa dari Bapak Guru, tolong dijaga minuman manis, yang instan pokoknya tolong dijaga, tolong dibatasi lah. Seperti itu. Kurang makan sayur dan buah lah, ini sangat penting buat pencernaan agar tidak kesulitan saat BAB. Ini sangat penting juga, kandungan serat. Porsi makan tidak seimbang lah, seperti yang saya katakan tadi. Fakta lapangannya ini di Indonesia banyak yang ambil nasi banyak tapi lauknya dikit. Nah, itu perlu menjadi sorotan karena demi Indonesia Emas, anak ini agar tidak stunting, jadi porsinya harus seimbang, protein seimbang, karbo juga seimbang, sayur-sayuran juga seimbang, jadi harus seimbang. Terus kurang minum air putih lah, ini dengan aktivitas yang full kita sebagai mahasiswa, kalian sebagai siswa harus saya sarankan kalian membawa bekal minum. Jangan hanya minuman botolan yang instan, itu tolong dikurangi karena tidak baik untuk ginjal juga. Seperti itu. Jarang olahraga dan terlalu banyak duduk. Nah, ini yang biasa dinamakan sedentary life, yaitu hidup bermalas-malasan. Nah, ini seharusnya sebagai siswa, apalagi yang saya guru PJOK, harusnya kalian itu di era yang sekarang harus aktif bergerak. Dengan banyaknya penggunaan gadget, banyak game sekarang, jangan terlena sama penggunaan gadget ini. Jadi saya sebagai calon orang tua, saya juga harus membatasi, nanti kalau punya anak, membatasi penggunaan gadget pada anak. Kebersihan makanan. Nah, gizi kurang. Jadi makanan yang dimakan tidak cukup mengandung zat gizi penting. Jadi dalam suatu struktur pola makan itu kurangnya protein, jadi tidak seimbang, kebanyakan karbo, terus anak itu kurang gerak. Nah, ini mengakibatkan berpengaruh pada indeks massa tubuh, jadi bisa kelebihan berat badan. Nah, berat badan dan tinggi badan tidak sesuai usia. Nah, ini bisa karena stunting tadi, dan ini harus lebih baik mencegah daripada telah sakit. Setiap payung sebelum hujan. Tubuh kurus, lemah, cepat lelah dan mudah sakit. Nah, ini efek dari gizi yang kurang. Jadi kita emang harus benar-benar menjaga kesehatan, teman-teman. Luka lama sembuh, kulit kering, rambut dan mudah rontok. Nah, ini ciri-ciri dari kekurangan gizi. Terus sulit konsentrasi saat belajar. Nah, contoh penyakit akibat dari kurang gizi yaitu anemia, marasmus, dan kwashiorkor. Gizi lebih terjadi karena makan berlebihan. Nah, ini yang berlebihan ini juga tidak baik bagi kesehatan karena bisa mengakibatkan kenaikan berat badan atau obesitas, mudah mengantuk. Jadi kita pada saat kelas ini seperti ini, bila kita berlebihan, mudah mengantuk pastinya, bermalas-malasan,
Mas beribadah juga, pasti itu dampaknya. Resiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi dan diabetes ini sudah jelas. Sulit pernapasan dan kurang percaya diri, banyak makan makanan manis, asin dan berlemak. Nah, dampak gizi salah bagi tubuh, yang pertama tubuh mudah lemah dan sakit, ini jelas. Sulit fokus saat belajar di sekolah, terus pertumbuhan badan tidak sesuai usia, emosi mudah berubah, mudah lelah, prestasi belajar menurun, terus meningkatkan risiko penyakit jangka panjang. Nah, ini saran saya menjaga pola makan seimbang, yaitu dengan makan 3 kali sehari dengan menu bervariasi agar tidak bosan. Untuk menjaga pola makannya perlu untuk makan yang bervariasi. Penuhi piring dengan makanan pokok, yaitu dengan lauk, sayur, dan buah. Kalau kita dulu sering mendengarnya 4 sehat, 5 sempurna, ya baik. Terus minum air putih setiap kali haus. Nah ini kurang tepat, bukan setiap kali haus sih, harusnya 2 liter sehari. Kalau sesuai anjuran dokter seperti itu, 2 liter sehari. Kurangi makanan instan, seperti tadi manis, asin dan berminyak. Biasakan makan di rumah, bukan jajan sembarangan. Kalau jajan di rumah kan bisa terkontrol, misalnya kalau mau buat omelet bisa dibikin protein, pakai telur, pakai mie bisa bikin sendiri, jadi seperti itu. Sarapan sebelum berangkat sekolah seperti tadi. Nah ini piring berisi sayur dan buah segar. Saran saya, seperempat piring berisi nasi atau sumber karbohidrat, seperempat piring berisi lauk protein, ikan, telur, tahu. Minum air putih sebagai pelengkap, hindari makanan tinggi gula dan minuman bersoda. Makan dengan porsi secukupnya dan tentunya harus seimbang. Nah, agar tidak gizi yang salah, menghindari, terus perlunya adanya gaya hidup sehat dengan cara rajin olahraga minimal 30 menit setiap hari, tidur yang cukup, 8 jam per malam. Nah ini yang sering diabaikan oleh teman-teman, sering begadang, sering ngopi sampai lupa waktu. Nah ini perlu diperhatikan. Cuci tangan dan sebelum dan sesudah makan, hal-hal sepele seperti ini perlu diperhatikan ya teman-teman, karena ini kecil dampaknya bisa besar. Menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan seperti mandi 3 kali sehari, gosok gigi 3 kali sehari, sebelum tidur itu penting teman-teman, harusnya tidak merokok atau tidak minuman beralkohol. Lah ini sering bergerak dan bermain aktif di luar ruangan. Nah ini kita sebagai guru PJK kalau membuat pelajaran harusnya membuat seaktif mungkin dan berorientasi kepada peserta didik untuk aktif bergerak. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kali ini, sebelum itu dari penjelasan Bapak tadi ada yang mau bertanya? Sudah dipahami ya berarti teman-teman? Siap. Berarti sudah paham ya? Siap sudah. Oh ya, gimana? Kan kan apa? Bukan. Kan yang katanya Bapak tadi itu kalau pada tadi itu. Enggak apa Mas. Yang mana? Yang itu yang tentang sarapan tuh Mas. Ya. Pak. Nah itu kan nggak boleh buat melewati sarapan ya Pak ya. Ya. Tapi katanya dokter Felix sama siapa namanya itu? Yang benar tadi itu? Iya ya. Ya itu lah boleh.
Dan dia itu mengatakan kalau itu malah sarapan itu gak penting. Soalnya berdasarkan sejarahnya sarapan itu dari iklan sereal malah mas. Iya. Itu gimana? Maksudnya sarapan ini penting atau enggak sih? Nah, Pak, ini nama Pak. Iya, iya, Pak. iya. Pak. ya. Ya, apa mas? Gini loh Mas. Iya. Perlu diketahui bahwasanya fisik, psikis, psikologi itu kita beda dengan orang barat Mas. Ya, benar. Perlu diketahui banget bahwasanya memang sarapan itu awalnya dari sereal Mas. Sereal itu ya memang kan tumbuhnya di Eropa, Uni Eropa seperti itu. Nah, yang jadi permasalahannya adalah ketika kita membawa budayanya mereka itu, kita tidak kita mengikuti bahwasanya kita tidak sarapan itu mati ya Mas. Soalnya apa Mas? Sampean kalau hidup di kampung misalnya jadi orang tua misalnya masuk sawah jam 4 subuh kan tidak sarapan mati Mas. Di tempat itu Mas, sawah masuk sawah itu jam 4 pagi Mas. Lagi sarapan ada kejadian Mas mati di tengah mata Mas gara-gara nggak sarapan gitu. Saya sering sahur tapi nggak sarapan kok bedanya jadi. Nah, Saya dari subuh sampai jam 12 Jadi, itu semblingnya sampean nanti Mas. Semblingnya sampean naik satu loh. Semblingnya sampean naik satu loh. Sampean loh. Saya juga kayak gitu. Saudara-saudara saya kayak gitu. Oke, aku yang lihat kejadiannya Mas. Oh, Kamu makanya benar kali Mas. Ya. Terima kasih atas pribadi. Tepuk tangan untuk pribadi. Jadi intinya pasti ada. Setiap orang ini pasti berbeda-beda Mas. Nah, tergantung ada yang juga kuat kalau nggak sarapan, ada yang juga nggak bisa kalau sarapan. Jadi setiap orang beda-beda Mas. Nah, kalau misalnya saya biasanya kuliah Mas, kuliah dengan aktivitasnya borak, itu kalau nggak sarapan dan secara logika aja Mas. Nah, seperti apa? Pasti kan akan mengganggu pekerjaannya Mas. Jadi setiap orang beda-beda. Ada yang bisa sarapan, ada yang nggak terbiasa. Jadi kembali ke diri sendiri, dan kita sebagai orang tua kan lebih tahu ya kondisi anaknya seperti apa. Jadi kita lebih mengarahkan nanti bisa, kalau anaknya nggak biasa makan pagi berarti bisa dibekali. Jadi seperti itu Mas. Iya. Betul. Kalau menurut saya sarapan itu opsional Mas. Iya. Tergantung apa yang kita lakukan ke depannya. Yang penting tuh makan siangnya sama sore. Kalau malam tuh biasanya ya makan buah-buahan aja. Oke, tepuk tangan buat Mas. Kalau apa sering misal sudah terbiasa pagi itu nggak sarapan, terus sarapannya siang, tapi katanya kalau apa nanti akibatnya pas tua. Misal nanti misal pas tua badannya sering sakit, itu mungkin karena itu bisa jadi apa karena sudah olahraga nanti kan. Kalau sekarang belum terasa apa-apa, masih muda, tapi kalau nanti tua katanya akibatnya di luar nanti. Apa betul ya Pak? Kayaknya betul. Kekurangan gizi kan ya. Kalau menurut saya ya, karena saya juga keterbatasan ilmu Mbak, saya belum tahu lebih jauh dari sana. Saya mohon maaf, saya juga belum tahu itu seperti apa. Siap. Mungkin dari teman-teman ada yang setelah tanyakan lagi. Oke, baik. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya apresiasi. Tepuk tangan buat teman-teman. Baik, terima kasih. Saya berdoa dulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai saya, maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.